Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Yuna Tinggi Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita jumpa di mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan Menengah di pertemuan yang kelima. Kita bahas mengenai penilaian persediaan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Metode penilaian persediaan di sini ada metode harga pokok. Untuk metode harga pokok ini kemarin sudah dibicarakan di pertemuan yang keempat ya. Ada metode FIFO, ada LIFO, ada average. Nah, yang kedua, ini ada metode harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah. Jadi, untuk metode penilaian persediaan ini adalah metode penilaian persediaan, nilai persediaan yang nanti akan tercantum di dalam neraca. Di sini ada metode harga pokok, ada metode harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah. Ya. Nah, kalau menurut SAK, persediaan yang dicantumkan sebesar harga pokoknya. Tapi apabila pada akhir periode terjadi perubahan harga persediaan, maka diambil yang lebih rendah. Oke. Selanjutnya metode taksiran. Jadi untuk metode taksiran, kalau tadi kan apabila tidak terjadi apa-apa, jadi dalam keadaan normal. Nah, bagaimana apabila keadaannya tidak normal? Jadi kita harus terpaksa menggunakan metode taksiran. Di sini metode taksiran persediaan ada metode laba bruto, jadi dibagi dua ya. Bisa menggunakan metode laba bruto, bisa menggunakan metode harga eceran. Untuk metode laba bruto di sini digunakan untuk menaksir jumlah persediaan barang yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan jangka pendek, yaitu laporan uji laba ya, di mana perhitungan fisik tidak mungkin dilakukan. Jadi neraca, maaf ya, untuk di neraca di situ ya. Jadi metode laba bruto ini misalnya terjadi sesuatu hal, kemudian tidak mungkin diperhitungkan dalam keadaan fisik ya. Jadi di sini digunakan metode laba bruto. Oke, yang kedua untuk menaksir persediaan yang rusak karena terbakar. Kan misalnya ada terjadi kebakaran ya, jadi berapa kerugiannya itu belum bisa dipastikan. Nah, di sini persediaannya itu ada berapa yang nanti akan dilaporkan, berapa sih kerugiannya atau yang yang kerugian yang ada nanti biasanya nanti untuk klaim asuransi ya. Kemudian untuk mengecek jumlah persediaan yang dihitung dengan cara yang lain. Untuk menyusun taksiran harga pokok penjualan, persediaan akhir, dan laba bruto. Ini kita ingin mengetahui persediaan akhir sebagai contohnya. Persediaan awalnya ada 100.000, pembelian netonya 400.000, penjualan netonya ada 300.000 rupiah. Nah, jika laba bruto misalnya diambil 25% dari penjualan, maka kita lihat di sini, kita tentukan dulu yang 100%-nya. Laba bruto sama dengan 25% dari penjualan. Berarti di sini penjualannya 1 atau 100%, laba brutonya ini 0,25. Jadi harga pokok penjualannya berarti dikurang ya, 0,75. Nah, untuk melihat persediaan akhirnya di sini ini adalah data dari sini ya, persediaan awal, pembelian ya. Persediaan awal ditambah pembelian neto ini dijumlahkan menjadi barang yang tersedia untuk dijual. Nah, selanjutnya penjualannya 300.000 di sini, penjualan 300.000 ya. Kemudian laba bruto tadi kan 25% dari penjualan, berarti 25% dari 300.000 rupiah. Jadi ada
Rp75.000. Oke. Nah, taksiran HPP-nya berarti yang tersedia dijual. Oke. Kemudian di sini nanti akan dikurangi dengan taksiran HPP. Nah, taksiran HPP ini dapat dari penjualan kurang dengan laba bruto yang di sini. Penjualan dikurangi laba bruto. Ini 100%, ini laba brutonya 25% ya. Nah, di sini ini adalah taksiran HPP sama ya, 0,75%. Jadi taksiran persediaan akhirnya didapat dari berapa yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan taksiran HPP. Inilah taksiran nilai persediaan akhirnya. Nah, yang ini kan tadi sudah dihitung ya, 25% dari 300.000, jadi ada Rp75.000. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ingin menilai persediaan akhir seperti ini ya? Jika laba bruto 40% dari HPP, jadi harga pokok penjualan. Nah, kita lihat HPP-nya dulu di sini selalu ya, yang paling atas dari apa. Nah, dari apa inilah kuncinya, keyword-nya. HPP 100%, ya, kemudian laba brutonya berapa? Berarti HPP ditambah laba bruto sama dengan penjualan. Kalau laba brutonya 40% atau 0,4 ya, di sini berarti penjualannya sama dengan ditambahkan ya. HPP ditambah laba bruto inilah penjualan. Jadi 1,4. Oke. Sekarang untuk mencari persediaan akhirnya, ini adalah persediaan awal dari sini. Persediaan awal ditambah pembelian, inilah barang yang tersedia untuk dijual. Nah, di sini penjualannya ada Rp300.000. Oke. Laba brutonya itu nanti ya, belakangan di sini 40%-nya. Nah, taksiran HPP ini didapat dari kalau tadi taksiran HPP-nya 100%, laba brutonya 0,4. Nah, di sini penjualannya adalah 1,40. Nah, berarti di sini taksiran HPP berarti dibalik ya. 100 per 140. 100 per 140 ya. Kali 300. Inilah taksiran HPP-nya. Jadi ada 214.286. Nah, dari sini berarti kita bisa mencari laba brutonya, yaitu 300 dikurangi 214. Ya, 300 dikurangi dengan 214. Inilah laba brutonya. Oke, di sini 40% kali 214 ya. Bisa juga didapat dari sini 40% kali 214. Jadi ini adalah 40% dari 214 sama dengan 857 berapa 714. Ini ya, seperti ini. Bisa juga dicari dengan 2 ini. Nanti hasilnya sama ya. Kalau dicari dulu dengan cara yang seperti ini ya, tapi mau nggak mau ini harus dicari dulu ya. Oke. Selanjutnya kalau tadi kan saya bilang ini 300 dikurangi 214. Terserah Anda mau pakai cara yang mana ya. Hasilnya sama. Nah, berarti di sini taksiran nilai persediaan akhirnya sama dengan 500 dikurangi 214. Jadi ada 286.000. Untuk metode harga eceran, ini biasa digunakan dalam toko yang menjual bermacam-macam barang eceran, termasuk toko serba ada. Oke, untuk metode harga eceran digunakan untuk menaksir jumlah persediaan barang dalam menyusun laporan keuangan jangka pendek. Kemudian yang kedua, mempercepat perhitungan fisik karena jumlah yang dihitung dicantumkan dengan harga jualnya. Maka untuk mengubahnya ke harga pokok dengan mengalihkan dengan persen harga pokok tanpa memperhatikan masing-masing fakturnya. Jadi fakturnya kan sudah hilang misalnya ya. Kemudian mutasi barang dapat diawasi yaitu dengan membandingkan hasil perhitungan fisik yang dinilai dengan harga jual dengan hasil perhitungan dari metode harga eceran. Oke. Contohnya di sini
Ini adalah metode harga eceran, di sini harga pokok. Jadi persediaan awal menurut harga eceran 100.000, menurut harga pokok ada 60.000. Persediaan ditambah pembelian neto inilah persediaan yang siap atau yang tersedia untuk dijual. Jadi apabila pembelian neto menurut harga eceran ini 1.100.000, menurut harga pokok ada 780.000, ya berarti di sini yang tersedia untuk dijual kalau menurut harga eceran adalah 1.200.000 rupiah. Kalau menurut harga pokok 840.000 rupiah. Nah, penjualannya berapa di sini? Penjualannya misalnya kalau menurut harga eceran di sini ada penjualan 1.040.000 rupiah. Maka persediaan akhirnya ini tinggal dikurangkan saja. Tapi di sini untuk menilai berapakah nilai persediaannya, ini kita lihat prosentasenya. Persediaan yang siap untuk dijual adalah 840 menurut harga pokok dibagi harga eceran dikalikan 100%. Jadi ada 70%. Nah, jadi persediaan akhirnya bisa dicari dengan, kalau menurut harga eceran ini 160.000 rupiah, berarti untuk persediaan akhir dengan harga pokok tinggal dikalikan dengan 70% kali 160.000 rupiah. Jadi ada 112.000 rupiah. Oke, bagaimana dengan Excel-nya? Kita lanjutkan. Oke, Excel sudah kita buka. Kita menggunakan Excel saja biar sekalian dihitung ya. Untuk contoh kasusnya, Gudang PT Nyaman Sentosa yang berlokasi di Jalan Raya Bogor pada tanggal 17 Juni 2021 terbakar. Data yang diperoleh sebagai berikut: jumlah persediaan barang dagang pada 1 Januari 2021, berarti ini adalah persediaan awal ada 1 juta. Pembelian dilakukan sejak 1 Januari sampai dengan saat terjadinya kebakaran. Untuk pembeliannya ada 52 juta. Biaya angkut yang dikeluarkan untuk biaya angkut pembelian ada 1 juta. Retur pembelian 2 juta. Harga jual barang ditentukan 30% di atas harga pokoknya. Nah, penjualan sampai tanggal 17 Juli tahun 2021 ada 60 juta, sedangkan persediaan yang masih bisa diselamatkan harga pokoknya 2 juta. Diminta hitunglah harga pokok persediaan yang terbakar. Yang kedua, hitunglah harga pokok persediaan yang terbakar, tapi jika laba brutonya sebesar 30% dari harga pokok penjualan. Oke, yang pertama dulu ya, yang A dulu. Yang A di sini harga pokok persediaan yang terbakar. Harga pokok persediaan yang terbakar. Tapi di sini untuk harga pokok persediaan yang terbakar, nah, nggak bisa enter. Oke, berarti ini ya harga pokok persediaan terbakar. Tapi di sini harga jual ini ditentukan atau sama dengan kalau 30% di atas harga pokoknya berarti kan 130% dari harga pokok. Harga pokoknya. Ya, sekarang kita lihat yang pertama kali diketahui adalah pasti persediaan awal. Ini ada 1 juta. Kemudian di sini ada pembelian. Oke, untuk persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Nah, pembelian bersih itu apa? Pembelian bersih ini sama dengan pembelian dari segi biaya. Kemudian di sini ada apa nih, biaya angkut ya. Oke. Nah, di sini ada biaya angkut. Pembelian, kemudian ada lagi retur pembelian. Oke, tadi saya kopas biar nggak banyak ngetik. Oke, sekarang
Kita lihat, pembelian ada 52 juta. Oke, kemudian apalagi di sini biaya angkutnya 1 juta. Oke, kemudian ada retur pembeliannya ada 2 juta. Oke, nah sekarang pembelian bersih bisa kita hitung dari mana? Dari begini, pembelian bersih adalah uang yang nyatanya kita keluarkan untuk memperoleh atau mendapatkan barang tersebut atau mendapatkan persediaan. Jadi kalau kita beli 52 juta, kita keluarkan uang 52 juta. Oke, kita bayar biaya angkut, berarti di sini pengeluaran kita bertambah 1 juta. Barang jelek dibalikin, berarti pengeluaran kita berkurang. Kenapa? Karena uangnya juga dikembalikan. Berarti ini akan mengurangi pembelian bersih. Inilah pembelian bersihnya. Oke. Nah, persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, inilah persediaan yang siap untuk dijual. Oke. Ini adalah persediaan yang siap dijual atau tersedia untuk dijual. Dijual nih ya. Ada berapa? Berarti sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Ini yang tersedia untuk dijual. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah harga pokok persediaan yang terbakar. Berarti di sini kita lihat dulu penjualannya untuk mencari berapakah persediaan yang perkiraan persediaan atau harga pokoknya ya. Penjualannya berarti di sini sudah diketahui penjualan 60 juta. Dari mana? Dari sini ya, 60 juta. Nah, sekarang penjualan di sini ada laba bruto. Nah, karena di sini harga pokok penjual ditentukan 30% dari harga pokoknya ya, berarti di sini saja ya. Ini adalah penjualan. Andaikan penjualannya di sini ada 100%. Nah, 100%. Kemudian nah, ini jangan dulu di garis bawah, oke ya. Penjualan kemudian dikurangi dengan laba bruto. Laba brutonya tadi 30%, ya. Berarti di sini ini 30%. Oke, berarti di sini harga pokok penjualannya itu ada berapa? Berarti sama dengan penjualan yang ini dikurang dengan laba bruto. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, sekarang di bawah penjualan ada laba bruto. Nah, laba brutonya berapa ya? Kalau tadi di sini laba brutonya 30%-nya, 30% dari yang 100%, berarti ini sama dengan laba bruto yang 30% ini dikali dengan penjualannya. Oke, berarti kita cek lagi apakah benar harga pokok penjualnya 70% ya. Penjualan dikurangi dengan laba bruto, ini adalah harga pokok penjualan. Ini atau HPP ya. Nah, kita coba, kita tes saja di sini ya. Kalau kita pakai cara yang lain, kalau tadi, ini kan ini didapat dari dikurangi ya, 60 juta dikurangi 18 juta. Nah, sekarang bagaimana kok dengan menggunakan ini? HPP sama dengan ini 70% dikali dengan 60 juta. Sama ya 42 juta ya. Terserah Anda mau menggunakan cara yang mana. Nah, sekarang persediaan yang tersedia untuk dijual ya dikurangi dengan HPP, inilah persediaan akhir ya. Jadi yang tersedia untuk dijual dikurangi HPP ya. Ini yang siap dijual, kemudian ini yang terjual harga pokoknya. Berarti ini adalah persediaan akhir. Oke. Ada 10 juta. Nah, di sini ada persediaan yang masih bisa diselamatkan. Jadi ada persediaan yang masih bisa diselamatkan. Nah, ini ada berapa? Berarti di sini 2 juta.
Oke, 2 juta ya, berarti persediaan yang terbakar, ini perkiraan persediaan akhir, perkiraan ya, dikurangi dengan yang bisa diselamatkan. Oke, jadi persediaan akhir ini yang diperkirakan, karena ini menggunakan perkiraan ya, yang diperkirakan. Ini ada 10 juta, sementara yang diselamatkan ada 2 juta. Berarti yang ini adalah yang terbakar. Jadi persediaan yang terbakar. Oke, ini apa namanya? Ini untuk perhitungan apabila harga jualnya 30% dari harga pokok atau sama dengan 130% dari harga pokok. Oke, sekarang bagaimana dengan yang B? Oke, di sini saja B. Ini sama ya, tapi di sini saya kopas saja. Kondisinya berbeda ya. Ini yang B. Kondisinya laba bruto sebesar 30%. Berarti di sini laba bruto sama dengan 30% dari HPP. 30% kali HPP. Nah, ini ya, berarti di sini untuk yang ini persediaan apa hitungannya sama yang di sini ya. Bedanya nanti yang di bawah. Oke, biar tidak usah terlalu banyak ngetik ya. Saya kopas saja di sini. Oke. Sekarang yang ini kita cek ya, ini sudah benar, ini benar ya. Ini berarti totalnya, bukan totalnya ya, ini adalah pembelian bersih. Ini barang yang tersedia untuk dijual ya. Ini berarti, nah seperti ini ya, tersedia untuk dijual. Ini berarti, nah ini oke, di garis-garis bawahnya saya hilangkan. Nah sekarang yang ini bagaimana? Oke, sekarang kita lihat ya. Tadi syaratnya adalah 30% ya kan. Berarti di sini harga pokok penjualannya di atas. Ini ya. HPP. Oke, HPP-nya berapa? 30% ya. Ini 100% dulu. Ini 100%. Kemudian di sini laba bruto. Ini sama dengan 30% dari HPP. 30%-nya. Berarti di sini penjualannya ini sama dengan harga pokok penjualan ditambah laba bruto. Oke ya, jadi ada 130.000. Oke, ini tadi kan yang sudah diketahui. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Laba brutonya ini belum diketahui, harga pokok penjualan juga belum. Nah, kalau di sini laba bruto sama dengan 30%, kemudian penjualan yang sudah diketahui 60 juta ini adalah 130%, maka harga pokok penjualannya sama dengan dibalik 100% ya, atau 100 ya, yang ini saja deh boleh, sama dengan 100% dibagi dengan 130% dikali dengan 60 juta. Ini hasilnya. Oke. Jadi laba brutonya sama dengan, kan tadi 30% dari harga pokok. Anda bisa juga menggunakan sama dengan 60 juta dikurangi dengan 46 juta sekian. Oke. Atau bisa juga kita coba sama atau tidak. Jadi sama dengan di sini laba brutonya 30% dikali berapa? Dari harga pokoknya. Ini harga pokoknya. Oke. Jadi sama ya, ini sama sini ya. Oke, terserah. Anda boleh menggunakan yang dikurang atau menggunakan yang 30%. Oke, satu saja kita pakai. Nah, sekarang di sini harga pokok penjualannya sekian. Oke, berarti persediaan akhir yang diperkirakan sama dengan 52 juta dikurangi dengan harga pokok, cost of goods sold. Jadi apa namanya, harga pokok dari barang yang terjual. Oke, jadi ada ini persediaan akhir yang diperkirakan 5 juta sekian. Nah, sekarang yang masih bisa diselamatkan itu berapa? Tadi kan yang diselamatkan mana ini ya,
Ada 2 juta, berarti di sini 2 juta. 2 juta. Nah, sekarang persediaan yang terbakar berarti sama dengan yang diperkirakan persediaan akhirnya dikurangi yang bisa diselamatkan. Nah, ini seperti ini. Oke, kita kasih garis bawah. Nah, ini adalah persediaan yang terbakar. Beda ya. Kalau tadi 8 juta, ya kalau di sini ada 3 juta. Ini kasus yang kedua, jadi diketahui informasi dari PT Adijaya, persediaan awal, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, penjualan, retur penjualan, dan seterusnya. Ini menurut harga pokok, di sini menurut harga eceran. Yang diminta adalah menghitung harga pokok persediaan akhir. Ini kan tadi persediaan awal, yang ini ya persediaan awal yang di sini ya. Persediaan akhir berarti yang diminta dengan metode FIFO, average atau harga pokok dan harga pasar yang lebih rendah dengan metode FIFO dan average. Oke. Kita satu-satu dulu yang A dulu dengan metode FIFO ya. Jadi harga pokok persediaan akhir ini tanggal 31 berarti ya, atau tanggal 31 Desember 2020 seperti ini ya, dengan metode FIFO. Oke, di sini dengan metode cost and cost out. Jadi kalau metode cost and cost out pertama kali pertama kali masuk, kemudian pertama juga yang keluar. Berarti di sini persediaan akhir didapat dari persediaan yang terakhir masuk ya. Di sini kita buat metode sebentar. Ini ada harga pokok, harga eceran dulu ya. Karena yang akan kita cari adalah harga pokok. Harga pokoknya di sini. Jadi dibalik. Oke, biar nggak bingung ya. Ini awalnya ada persediaan awal. Persediaan awal menurut harga eceran 1.500.000. Oke, ini kebanyakan ya nolnya ya. Menurut harga pokok di sini 1 juta. Oke, kita tinggal pindahkan saja. Kemudian persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Nah, pembelian bersih ini adalah uang yang nyatanya kita keluarkan untuk mendapatkan persediaan tadi. Ini terdiri dari ini pembelian. Oke, saya kopas ke bawah ya. Ini bagian-bagian dari pembelian. Untuk menghitung pembelian bersih adalah ada retur. Di situ ada retur pembelian. Kemudian di sini ada potongan pembelian. Kemudian ada lagi biaya angkut pembelian. Biaya. Oke. Biaya angkut pembelian. Sekarang kita isi. Pembelian menurut harga pokok 60 juta. Di bawah 60 juta. Oke. Kemudian menurut harga harga eceran ada 90 juta. Oke. Kemudian ada retur menurut harga pokok 2 juta. Kemudian menurut harga eceran 3 juta. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ada potongan pembelian menurut harga pokok. Jadi taruhnya di sini. 1 juta. Kemudian biaya angkut pembelian ini menurut harga pokok juga 3 juta. Oke, berarti pembelian bersih di sini ada berapa ya? Ini pembelian bersih. Ini ya pembelian bersih. Saya taruh di tengah. Oke, jadi sama dengan
ini pembelian kita keluarkan uang 90 juta, dikurangi dengan retur, ini akan mengurangi pengeluaran uangnya. Kemudian untuk harga pokok ini sama dengan 60 juta yang kita keluarkan pembelian, retur ini akan mengurangi, kemudian potongan ini juga mengurangi pengeluaran uang, kemudian biaya angkut ini bukan mengurangi tapi menambah. Kenapa? Pengeluaran uang kita lebih besar. Jadi di sini ada 60 juta. Oke, next. Ini pemulihan bersih. Sekarang di sini ada penyesuaian, ada kenaikan harga. Nah, tapi di sini ada juga pembatalannya. Jadi ada pembatalan kenaikan harga. Kita lihat kenaikan harganya ada berapa ini kenaikan harga 8 juta ya. Oke, kemudian di sini ada pembatalan kenaikan harga ini 3 juta. Oke, sehingga kalau kita ingin tahu berapa bersihnya ya, kita taruh di sini saja sama dengan kenaikan harga dikurang pembatalan kenaikan harga. Oke, ini ya. Kemudian di sini ada penurunan harga. Tapi ada pembatalan penurunan harga di sini. Oke, kita lihat penurunan harganya ada 3 juta. Pembatalan penurunan harga 1 juta. Jadi penurunan harga bersihnya ini taruh di sini aja sama dengan 3 juta dikurang 1 juta. Oke, tapi di sini ada lagi potongan untuk pegawai dan kerusakan persediaan. Ini dibebankan di sini. Pegawai. Nah, kemudian ada lagi kerusakan persediaan. Oke. Oke. Di sini. Nah, ini ya. Di sini potongan apa nih? Potongan untuk pegawai 2 juta. Oke, kemudian ini ada 2 juta juga kerusakannya. Oke, berarti di sini untuk penyesuaiannya, untuk pengurangnya ya, sama dengan dari sini sampai sini. Ini adalah penurunan dan temannya. Jadi ibaratnya sebagai pengurangnya. Oke, ini sudah. Sekarang berapakah persediaan tanpa persediaan awal. Jadi kenapa tanpa persediaan awal yang harus kita hitung? Karena memang kalau FIFO berarti yang terakhir masuk ini ya yang akan kita lihat. Berarti ini jangan diperhitungkan dulu. Jadi yang ini sama dengan biar jelas ya. Oke, saya kasih tanda ini dari bawah dulu. Oke, tanpa persediaan awal sama dengan ini pembelian bersih. Oke, ditambah dengan kenaikan harga, naik berarti pengeluaran kita bertambah ya. Kemudian ada penurunan harga dan lain-lain. Nah, seperti ini. Oke, sedangkan yang di sini karena sama tidak ada perubahan berarti sama dengan pembelian bersihnya. Oke, ini persediaan tanpa persediaan. Sekarang kita cari persentase harga pokok sama dengan 60 juta dibagi dengan 86 juta. Sama dengan berapa? Oke, ini
Saya kasih seperti ini nanti bedanya soalnya ya. Ini persen persediaannya ada di sini. Gitu. Ini sama dengan 60 juta dibagi 86 juta. Ini hasilnya 69,77 juta. Oke, ini yang akan dijadikan sebagai patokannya. Sekarang persediaan kalau tadi tanpa persediaan, sekarang dengan persediaan atau persediaan yang siap untuk dijual. Ya. Sama dengan ini persediaan awal ditambah dengan persediaan tanpa persediaan awal setelah penyesuaian. Ini tinggal samping. Isinya sama ya, 1 juta ditambah dengan 60 juta. Ini 61 juta. Nah, sekarang berapakah yang terjual? Di sini penjualan bersih. Penjualan bersih ini adalah penjualan yang senyatanya kita terima. Jadi uang yang senyatanya kita terima. Sama dengan penjualan ya dikurangi, kita lihat apakah ada retur. Nah, ada, berarti di sini dikurangi dengan retur penjualan. Oke, ya. Ini penjualan bersih sama dengan itu berapa sih ya? Penjualannya 86 juta. Oke, returnya ada 1 juta. Oke. Jadi ada berapa ya? Kita taruh di sini penjualan bersihnya sama dengan 86 juta dikurangi 1 juta. Nah, inilah apa namanya? Inilah penjualan bersih. Oke, ya. Nah, sekarang yang tersedia untuk dijual 87.500 ya. Yang terjual 85 juta. Jadi di sini persediaan, oke, kita buat persediaan akhirnya. Persediaan akhir tanggal berapa? 31 Desember 2020. Gini ya. Sama dengan ini yang tersedia untuk dijual dikurangi yang terjual. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya 2.500.000. Bagaimana kalau yang ini? Yang ini sama ya. Kita buat sebenarnya ini bisa langsung dihitung gini. Sama dengan ini adalah persentase yang tadi ya dikali dengan persediaan akhir tadi. Oke. Jadi jawabannya yang mana? Ini jawabannya. Oke. Saya besarkan. Nah, seperti ini ya. Jadi persediaan akhir, harga pokok persediaan akhir ya. Persediaan akhir atau persediaan tanggal 31 Desember 2020 adalah yang sebesar berapa nih? Besar nilainya 1.744.186 rupiah. Nah, seperti ini. Kemudian ini jawabannya ya, saya kasih warna merah. Inilah jawabannya. Oke, bagaimana yang kedua? Ini tadi kan yang menggunakan metode FIFO. Oke, yang kedua kita menggunakan metode average. Ini berarti yang B. Oke, bukan metode FIFO tapi average. Oke, ini dengan menggunakan cara saya, tapi sama sih ya sebenarnya caranya sama. Saya pakai ini. Oke, kita buat copy paste di sini. Kenapa? Dia terlihat perbedaannya ya. Bedanya kalau tadi kalau dengan menggunakan FIFO, yang persentasenya ini adalah persediaan tanpa persediaan awal. Tapi kalau average
ini ya. Yang ini kan yang tadi ya, persediaan tanpa persediaan awal ya, tapi kalau average berarti yang di sini persediaan dengan persediaan awal. Oke, berarti yang di sini saya buat hitam saja. Nah, tidak usah diblok ya. Diblok adalah yang ini, persediaan dengan persediaan awal. Maka kita pindahkan ke sini, insert cell yang sudah berpindah ya. Ini yang dijadikan patokannya seperti ini. Oke, saya kasih warna biru. Nah, ini. Jadi persen harga pokoknya sama dengan 61 juta, 61 dibagi dengan 87.500 seperti ini. Ini 87.500.000 rupiah. Ya, sekarang kita hitung sama dengan 61 juta dibagi 87.500. Jadi ada 69,71. Ya, beda ya. Ini 77, ini 71. Oke. Sekarang tadi ada penjualan yaitu penjualan ini sudah. Nah, sekarang oke. Biar kita yakin ini jawabannya. Oke. Sama dengan persediaan totalnya yang siap untuk dijual dikurangi yang terjual. Oke, berarti ini kan menurut harga eceran. Berarti menurut harga pokok ini sama dengan ini persediaan akhir menurut harga eceran dikali dengan persentasenya. Jadi 1742. Oke, berarti di sini jadi harga pokok persediaan tahun tanggal 31 Desember 2020 ini 1742 yang ini ya. 857. Hampir sama ya. Kebetulan saja. Ini hasil. Oke. Selanjutnya, harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah dengan metode FIFO atau average. Oke, sekarang yang C, tadi A sudah, ini A sudah, B sudah, sekarang yang C. Yang C itu harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah dengan metode FIFO. Oke, daripada nulis, saya pakai sini aja ya. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, oke, kita taruh di sini. Harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah. Nah, seperti ini ya. Tapi di sini kan yang ditanyakan dengan metode FIFO dan average, ya kan? Kita satu-satu dulu. Kita dengan menggunakan metode FIFO dulu. Nggak jelas ya. Oke, kita tulis aja deh kalau kayak gitu. Yang ini saya tarik ke bawah. Lamaan ya. Nah, seperti ini. Terlalu lama. Nah, ini soal yang tadi. Ya. Sekarang yang ini, yang C. Ini harga pokok atau harga pasar yang lebih rendah. Dengan metode FIFO dan average. Seperti ini. Yang pertama dulu ya, kita dengan menggunakan metode FIFO dulu. Kita pakai yang metode FIFO dulu. Average-nya nanti. Oke, di sini saja. Ini masih C ya. Dengan metode FIFO. Kalau dengan metode FIFO, berarti ini saya copy paste juga ya. Ini kan menggunakan metode FIFO ya. Saya copy paste. Ini untuk biar tahu sebenarnya hampir sama ya, cuman bedanya di sini di persentasenya saja. Oke, kita lihat. Nah, sini ya. Bedanya di mana? Di sini penurunan harga. Ini tidak dihitung di sini. Oke, ini
ada penurunan harga, pembatalan, kemudian ada potongan untuk pegawai, kerusakan. Ini semuanya saya cut itu diperhitungkan di sini, di mana di mengurangi penjualannya. Salah ya. Saya ulangi. Yang ini saya cut, pindahkan ke sini. Insert saya ulang udah ya. Penurunan harga saja. Oke, saya ulangi. Penurunan. Tadi penurunan harga, oh ya, copy paste, oh ya, saya salahnya di sini. Nah, di sini ya. Cut, kemudian kita taruhnya di sini. Mana nih? Nah, di bawah penjualan. Sudah ya. Sekarang kita, yang ini sudah kita cut. Oke, berarti sekarang kita tinggal hitung lagi. Ini pembelian bersih sudah, kenaikan harga. Yang bedanya adalah di sini, kenaikan harga. Yang tanpa persediaan awal berarti sama dengan pembelian bersih ditambah dengan kenaikan harga. Ya, berarti untuk yang harga pokok ini karena sama tidak ada perubahan berarti tetap ya. Nah, persentasenya diambil dari sini. Jadi 60 dibagi dengan, nah ini bedanya, 92 juta. Oke, berarti di sini ketemunya sama dengan persentasenya ya, 60% dibagi dengan 92 juta. Ini hasilnya. Oke, nah persediaan dengan persediaan awal, berarti di sini sama dengan ini persediaan awal ditambah dengan persediaan tanpa persediaan awal. Oke, kalau di sini tidak berubah kan karena di sini tidak ada penyesuaian, ya sama ya. Nah sekarang ini ada penjualan bersih. Oke, saya lepaskan di sini. Oke, ini adalah retur, penjualan dikurangi retur. Oke, saya lepaskan juga ya. Nah sekarang ini adalah penurunan harga, ini adalah yang bersihnya tadi sudah kita hitung, dikurangi ditambah dengan potongan dan kerusakan, jadi ini totalnya. Oke, sekarang berapakah persediaan akhirnya? Nah, persediaan akhir ini didapat dari ini yang tersedia untuk dijual, jadi total dari persediaan dengan persediaan awal dikurang dengan ini penjualan ini, oke. Kemudian ada penurunannya. Ditambah, jadi kurang, ditambah harusnya ya. Jadi penjualan yang ini, saya ulangi deh, sama dengan ini penjualan bersih ya, ditambah ini akan menambah ya. Jadi untuk penurunan harga karena di sini diambil yang lebih rendah, ini penurunan harga akan menambah apa namanya penjualan. Ya. Jadi di sini untuk yang persediaan akhir menurut mana yang lebih rendah adalah harga pokok dan harga pasar ya. Ini menurut harga ecerannya segini, okay, dikalikan dengan persentasenya. Nah, inilah menurut persediaan akhir menurut harga pokok sekitar. Ini masih belum dikurangi oleh. Saya ulangi ya di sini. Sama dengan ini 93 ini totalnya yang tersedia untuk dijual dikurangi penjualannya, ini dikurangi dengan yang ditambah dengan 4 yang ditambah dengan salah ini ya, ditambah dengan yang 6 juta. Oke, biar nggak salah saya ulangi saja. Oke, ini akan menambah dari penjualan. Oke, berarti akan mengurangi totalnya. Tapi kalau misalnya mau ditambahkan di sini bisa. Ini adalah penjualan bersih ya. Ini penurunan harga ya. Berarti di sini sama dengan ini untuk penjualannya ya. Totalnya jadi sama dengan
ini penjualan bersih, oke. Kemudian ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, sama. Oke, jadi ada 91 juta. Oke, ini untuk yang penjualan bersih. Jadi di sini kan untuk yang penurunan harga, kemudian potongan untuk pegawai dan kerusakan pilihan ini akan menambah penjualan bersihnya, ya. Ini totalnya. Oke, jadi di sini yang tersedia sekian, kemudian ternyata yang terjual ada 91 juta. Jadi persediaan akhirnya ada 2,5 juta. Nah, sekarang ini berapa nilainya? Sama dengan ini persediaan akhir dikali dengan persentase. Nah, hasilnya 1630. Jadi harga pokoknya ada 1630 435. 435. Nah, ini belakangnya pasti pakai koma, tapi ini menggunakan menggunakan pembulan. Oke, ini seperti ini bisa ya. Atau kalau misalnya langsung ini pindahkan ke sini juga boleh. Seperti tadi ya. Berarti kalau seperti tadi ini akan di sini jatuhnya akan mengurangi. Di sini kan tadi kan begini ya. Kita Anda mau pakai samnya belum ya. Dari sini sampai sini. Ya, berarti di sini sama dengan 93 ini persediaan totalnya dikurangi dengan 85. Oke. Karena di sini lebih besar untuk penjualannya, berarti akan dikurangi lagi. Nah, seperti ini. Sama ya. Semuanya ada 2.500.000 rupiah. Oke. Anda mau pakai draft yang mana, terserah. Pakai yang ini boleh. Yang penting apa isinya sama. Oke. Ini untuk metode FIFO. Bagaimana dengan metode average ya? Berarti karena average itu bedanya itu hanya di sini persentase untuk harga pokoknya itu, ya berarti kita bisa menggunakan yang ini bisa, ya bisa juga menggunakan yang ini. Kita pakai yang ini saja ya, dengan metode tadi FIFO, sekarang bagaimana dengan menggunakan metode average. Oke. Ini kalau dengan menggunakan metode average, ya kita sebenarnya bedanya cuma di sini. Kita copy paste aja sini. Oke. Nah ini biar nggak terlalu banyak ya. Kalau kita pakai copy paste di sini, maksud saya biar Anda tahu, oh ini loh perbedaannya di sini. Ya. Kalau tadi kan persediaannya dihitungnya yang tanpa persediaan awal kan. Nah sekarang kita ngitungnya dengan persediaan awal. Kita cut di sini, taruhnya di sini. Udah pindah ya. Yang di sini berarti saya itemin, kenapa nggak pakai ya. Nah, yang diambil adalah yang ini. Oke, saya kasih biru. Oke, berarti di sini persentasenya ngambilnya bukan yang sini, tapi yang di bawah. Berapa? 61 kita dibagi 93, ini ya 93 500. Bedanya di sini doang. Oke. Selanjutnya di sini sama ya. Jadi bedanya di mana? Di persentasenya kan tadi kan. Kan tadi di sini persediaan dengan persediaan awal atau yang tersedia untuk dijual sama ya. Bedanya untuk persentasenya saja. Oke, berarti ini sama dengan 2.500.000 dikali dengan yang ini persentasenya.
Jadi ada 16 kebetulan sama ya. 16 karena tadi berapa nih 93.500 di sini 92. Jadi bedanya 1,5. Ini 65,22 di sini kebetulan 65,22. Kenapa? Ini kan tidak seberapa jauh ya perbedaannya ya di sini. Ini ditambah 1,5 juta, di sini ditambah dengan 1 juta. Oke, kebetulan saja di sini sama. Jadi harga pokoknya sebesar 16 sekian. Oke, kita cek lagi benar apa tidak. Kalau ragu Anda boleh cek di 93 dikurangi retur di sini ya. Oke, ini sama dengan 93 dikurangi dengan penjualan ini ya, dikurangi 6 juta. Benar, berarti kita tidak salah ya. Karena kebetulan bedanya sedikit saja ya. 435. Oke, ini untuk yang C. Jadi 1 sudah ya. A sudah, B sudah, C sudah. C untuk yang Vivo sudah, untuk yang average sudah. Oke. Sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat-sehat selalu. Ya.